Kisah ini bermula di sebuah desa kuno di Cina, di mana penduduknya hidup damai, tetapi bayangan kegelapan menyelimuti mereka. Dikisahkan bahwa seorang pemuda liang terjebak dalam perangkap kutukan yang mengubahnya menjadi makhluk malam. Setelah transformasinya, Liang merasa ketakutan dan bingung. Dia melihat bayangannya di air dan menyadari bahwa dia telah berubah selamanya. Ketika penduduk desa mengetahui apa yang terjadi, mereka berkumpul dengan obor, mencoba mencari cara untuk melindungi diri dari ancaman yang baru muncul. Di tengah kekacauan ini, seorang lelaki tua bijaksana muncul dan menemukan gulungan kuno yang tersimpan dalam kegelapan perpustakaan desa. Gulungan tersebut bersinar dengan simbol-simbol mistis, dan lelaki itu meyakini bahwa ia telah menemukan obat yang dapat menyelamatkan Liang dan desa dari kutukan. Lelaki tua itu berkumpul dengan penduduk desa membagikan rahasia yang tersimpan di dalam gulungan kuno. Ketika mereka mendengar tentang kemungkinan obat tersebut, harapan mulai tumbuh di antara mereka, meskipun masih ada rasa takut akan apa yang mungkin terjadi. Seorang pemuda berani melangkah maju bersumpah untuk melakukan perjalanan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk obat tersebut. Sorak-sorai penduduk desa mengisi udara ketika mereka mendukung pahlawan muda itu, berharap keberhasilan dalam misi yang berbahaya ini. Pemuda itu memulai perjalanannya melintasi hutan gelap yang dikenal syarat dengan misteri dan bahaya. Di balik bayangan pepohonan, makhluk-makhluk misterius mengawasi setiap langkahnya, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Setelah berjam-jam menjelajahi hutan, pemuda itu menemukan sebuah gua tersembunyi yang dipenuhi dengan kristal bercahaya. Di dinding gua, lukisan kuno menggambarkan pahlawan-pahlawan masa lalu, seolah-olah memberikan dorongan semangat untuk misi yang tengah dilakukannya. Pemuda itu hati-hati menyentuh salah satu kristal bercahaya, merasa getaran aneh mengalir melalui jari-jarinya. Sebuah cahaya cerah memancar dari kristal tersebut, menerangi seluruh gua dan mengungkapkan keajaiban yang selama ini tersembunyi. Dengan semangat yang membara, pemuda itu mengumpulkan beberapa kristal bercahaya ke dalam tasnya, merasakan kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ekspresi tekad terpancar di wajahnya, siap untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin muncul saat ia meninggalkan gua. Saat pemuda itu berjalan melalui hutan rimbun yang dipenuhi pepohonan hijau dan bunga-bunga berwarna cerah, ia merasakan kedamaian yang mengelilinginya. Sekelompok binatang penasaran mengintip dari balik semak-semak, ingin tahu tentang petualangan yang baru saja dimulai. Dari puncak bukit, pemuda itu berdiri mengawasi lembah yang luas dengan sungai berkilauan meliuk di bawah sinar matahari. Langit biru cerah dihiasi awan putih berbulu menciptakan pemandangan yang indah dan menggugah semangat. Di tepi sungai, pemuda itu duduk sambil membisikkan rahasia kepada kristal bercahaya di dalam tasnya. Air sungai berkilau saat mengalir lembut di atas batu-batu halus, menciptakan melodi alam yang menenangkan. Kisah ini berlanjut di sebuah kastil tua yang dikelilingi oleh kabut tebal. Di sana, vampir bernama Markus merencanakan langkah selanjutnya untuk memenangkan hati kecantikan desa. Di tepi jurang ada seorang wanita muda bernama Elena yang tak menyadari bahaya yang mengintainya. Saat bulan merah muncul, Markus merasakan kekuatan magisnya membangkit kembali. Ketegangan semakin meningkat saat Markus mendekati Elena, memancarkan pesona yang sulit dia tolak. Dia harus memilih antara melarikan diri atau menghadapi takdirnya yang telah ditentukan. Saat Markus mengangkat peninggalan kuno yang berkilau, Elena merasakan hubungan mendalam dengan objek tersebut. Keduanya kini menyadari bahwa rahasia keluarga mereka saling terhubung. Dengan peninggalan itu di antara mereka, kekuatan magis mulai menyatu, mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah takdir yang lebih besar. Dalam cahaya yang berkilau arwah leluhur, mereka muncul untuk menceritakan kisah yang terlupakan. Mereka mengungkapkan tanggung jawab besar yang kini berada di tangan Markus dan Elena. Akhir cerita vampir Markus dan El dimulai di sebuah kastil tua yang megah, di mana Markus, seorang vampir yang penuh rahasia, merenungkan kehidupannya yang panjang. Di luar, El, seorang wanita muda dengan keberanian, mengamati Markus dari jauh, terpesona oleh aura misterius yang mengelilinginya. Saat malam semakin gelap, Markus bertransformasi menjadi kelelawar terbang di atas desa yang diterangi cahaya bulan, mencari sesuatu yang hilang. Sementara itu, El berdiri di depan sekelompok penduduk desa, mendiskusikan legenda vampir yang menakutkan dan merencanakan cara untuk menghadapi ancaman yang dianggapnya. Dengan semangat yang menggebu, El menyelinap masuk ke kastil Markus. Dengan obor di tangan, bertekad untuk menemukan kebenaran tentang rahasia gelapnya. Di balik bayang-bayang, Markus mengawasi El saat dia menjelajahi perpustakaan kuno, merasakan ketegangan antara menarik dan menjauh. El akhirnya menemukan sebuah buku kuno yang penuh dengan kisah vampir di atas meja berdebu, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Dengan tatapan serius, Markus kemudian mengungkapkan identitas aslinya kepada El
mengajak dia dalam perjalanan yang tak terduga.